Halo sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Inspirasi Ternak buat kita semua. Jadi ini adalah contoh indukan ayam KUB. Ini ayam KUB di tempat kita ya. Jadi ini ada dua blok ya, yang satu di sini, satu lagi di sebelah sini. Ini kapasitas kandangnya itu 100 ekor indukan betinanya, 20 ekor jantannya. Jadi satu blok itu diisi dengan satu jantan 5 betina. Nah, gitu. Ini kandang kita ini untuk indukan lebar 2 meter, terus panjangnya 4 meter. Setiap bloknya itu 80 cm, 80 cm, terus tingginya 1 meter. Oke, diisi 5 betina, 1 jantan. Sebenarnya beberapa orang bilang kalau kandang seperti ini itu fertilnya kurang, ya kan? Itu sih sebenarnya tergantung kualitas jantannya ya. Yang pertama, kualitas jantannya yang sudah matang. Tentunya jantan yang spermanya matang itu akan lebih baik. Kemudian adalah faktor kesehatan induk betinanya. Jadi induk betina yang sehat tentunya dia akan memproduksi telur-telur yang kualitasnya baik, mulai dari fertilnya, ukuran telurnya, dan juga bibit yang akan menetas dari telurnya itu nanti. Kemudian juga pengaruh dari perawatan kita. Jadi perawatan itu merupakan pemberian ransum atau nutrisi, baik itu dari pakan atau multivitamin yang kita berikan kepada induk. Nah, banyak orang itu yang mempermasalahkan lantainya ya, karena saya memakai lantai bambu. Tapi bagi saya nggak ada masalah sih sejauh ini. Soalnya itu lantainya tuh kering kok. Jadi nggak ada terpeleset gitu. Jadi banyak orang mengatakan karena bambu itu licin, jadi jantannya akan terpeleset ketika mengawini si betinanya. Tapi balik lagi ya, begini, kita bandingkan aja deh sama sistem IB gitu ya, sistem suntik. Kalau sistem suntik itu dia disuntik 2 kali seminggu, misalnya hari Senin dan hari Kamis gitu. Jadi satu ekor induk itu hanya ada kemungkinan dikawini itu hanya 2 kali dalam seminggu. Sedangkan ini satu jantan, kalau kita kawinkan secara alami di kandang koloni, satu jantan itu dia mampu mengawini 10 betina dalam satu hari. Nah, jadi jika satu kali dia terpeleset, contohnya begini ya, tuh jantan ini kita contoh. Contohnya kalau dia terpeleset satu kali aja, satu kali mengawini betina terpeleset, dia masih ada kemungkinan satu kali lagi untuk mengawini betina yang terpeleset setiap hari kayak gitu. Jadi satu betina itu ada kemungkinan dikawini satu hari 1 ekor tiap hari ya. Kalau 1:5, terpeleset 1, dia kemungkinannya kan 2. Jadi gagal 1, masih ada 1 lagi kemungkinan. Sedangkan sistem IB itu 1 kali 3 hari disuntiknya atau dikawininya. Kok bisa fertilnya tinggi gitu? Nah, gitu kan, logika kan. Jadi sebenarnya pengaruh kandang dan kawin itu nggak masalah sebetulnya. Yang berpengaruh itu adalah kualitas jantannya. Ini betina masih muda loh, jantan masih muda loh, tapi dibantu dengan multivitamin. Kita berikan nutrisi pakan atau ransum yang bernutrisi baik. Jadi nutrisi itu nggak perlu protein yang tinggi, tapi nutrisi yang cukup begitu. Nutrisi cukup itu kalau untuk ayam kampung itu, untuk indukan ya khususnya, kalau indukan itu protein antara 16-18%. Jangan kasih pakan yang proteinnya di atas 18%, nanti indukannya kegemukan. Jangan dikasih yang di bawah 16%, nanti produksi telurnya menurun dan ukuran telurnya kecil-kecil gitu. Jadi bos, begini, nggak masalah
kalau lantainya itu bambu, tapi ruang lingkup dia untuk kawin itu jangan terlalu besar gitu. Makanya saya persempit, bikin 80 cm lebarnya, supaya si jantannya itu kalau mau kawin tinggal langsung naik, tinggal tuh dia mau kawin tuh, dia mau kawin. Jadi kalau betina yang siap kawin itu dia nggak bakal lari, dia pasti diam aja di tempat, dia nggak bakal lari, bos. Nah, jadi memperkecil ruang lingkup itu juga akan membantu si pejantan dalam kawin supaya betina itu nggak lari. Jadi dia langsung naik, langsung duduk di atas lagi. Nah, gitu bos. Jadi sistem kandang model ini membuat pekerjaan kita lebih cepat, lebih gampang membersihkannya. Terus kotoran yang ayam di atas itu kita tampung lewat sini. Ini tinggal ditarik keluar aja, tinggal ditarik keluar. Kalau kita pelihara ayam KUB, induknya itu 100 ekor, itu telurnya satu hari mulai dari 70 sampai 80 butir telur, dengan catatan perawatan yang bagus. Jadi perawatan itu sangat menentukan, bos. Ayam petelur aja kalau perawatannya itu nggak bagus, itu hasilnya juga nggak bakal maksimal, ya kan? Itu memang khusus ayam petelur, apalagi ini ayam KUB gitu. Jadi perawatan kita itu sangat mempengaruhi produktivitas telur atau kualitas ayam itu sendiri. Nah, alhamdulillah dengan perawatan yang bagus, ayam-ayamnya juga sehat-sehat gitu. Jadi kalau ayamnya sakit, bos, dia nanti akan berpengaruh pada produksi telurnya. Kalau ayam sakit itu dia nggak mau bertelur. Sedangkan dia cacingan saja, itu produksi telurnya turun. Terus kalaupun dia bertelur, nanti telurnya itu seperti apa namanya, seperti kasar gitu kulitnya. Nah, itu ciri-ciri yang cacingan aja. Apalagi kalau indukannya itu sakit, dia nggak bakal bertelur. Nah, gitu. Jadi kita masih kekurangan beberapa ekor indukan gitu ya. Jadi saya ini sekarang karena banyak permintaan DOC atau bibit, jadi nggak sempat atau nggak ada DOC saya itu sebenarnya untuk saya pelihara secara pribadi. DOC-nya selalu habis terjual karena apa namanya, mungkin dari mulut ke mulut pelanggan itu. Jadi DOC yang kita cetak itu di mata pelanggan kualitasnya bagus gitu, bulat-bulat, gemuk-gemuk ya, karena kita kasih pakan yang bernutrisi gitu. Itu nanti akan mempengaruhi kualitas DOC-nya juga. Jadi karena dari mulut ke mulut pelanggan, jadi akhirnya pelanggan sampai ngantri pesan DOC dari kita. Alhamdulillah ya. Jadi kualitas itu nanti akan berbicara, bos. Kualitas yang akan berbicara. Nah, gitu, bos. Jadi percuma kita punya indukan banyak, DOC-nya banyak, tapi kualitasnya nggak bagus. Akhirnya pelanggan kita komplain. Nggak apa, bos. Yang penting sedikit tapi kualitasnya bagus, perawatan kita bagus. Kuncinya untuk mencetak DOC itu adalah pada indukan, itu yang pertama. Indukan, yang kedua adalah mesin tetas, yang ketiga adalah kualitas telurnya, yang keempat adalah operator mesin tetasnya itu. Jadi kalau empat itu sudah bergabung ya, jadi insya Allah nanti kualitas DOC yang dihasilkan akan bagus. Kalau operatornya itu, operator mesin tetasnya itu nanti nggak memiliki skill yang mumpuni, nanti juga akan berpengaruh pada DOC-nya. Meskipun kualitas telurnya bagus, kualitas induknya bagus, mesin tetasnya bagus, tapi kalau operatornya nggak bisa, skillnya nggak memadai, nanti akan berpengaruh kepada DOC. Jadi DOC yang dilahirkan itu nanti bisa, pertama cacat, yang kedua adalah kerdil atau tubuhnya kecil-kecil. Karena untuk mengoperasikan mesin tetas itu juga ada waktu-waktu yang kita harus perhatikan dan cara-cara yang harus kita ikuti. Nah, begitu, bos. Jadi untuk kali ini itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagi yang ingin beternak, silahkan mulai dari yang terkecil. Jika yang punya ada modal, langsung aja, jangan ragu, bos. Ini keuntungannya nih insya Allah maksimal lah. Nggak ada cerita ayam kampung nggak laku dan ayam kampung jual murah, itu nggak ada insya Allah. Soalnya masih kekurangan stok di seluruh Indonesia, masih kekurangan stok. Bahkan ayam kampung sekarang lebih laku daripada ayam putih atau ayam broiler. Oke, bos.
selalu semangat dan jangan lupa untuk memulai dari sekarang. Jangan ditunggu-tunggu karena kesempatan tidak akan pernah pas untuk orang yang selalu menunggu. Oke, salam inspirasi.